Oke. Oke, semangat pagi, selamat Hari Batik Nasional. Siapa yang hari ini pakai batik? Coba di spill batiknya, kameranya dinyalain. Oh, Mbak Susanti aja nih aku lihat nih pakai batik ya, Mbak ya. Pakai batik dong. Kita hari ini cantik-cantik banget di kantor juga pada pakai batik ya. Jadi kita semangat banget nih hari ini em, apa inikan tradisi Indonesia ya, batik-batik yang cantik meskipun udah nggak tradisional tradisional banget lah ya, modelnya sekarang udah banyak. Oke, langsung aja kita unboxing nih ya, kupas tuntas new product list apa sih yang ada di C10. Mungkin teman-teman juga udah pastinya ngintip ya di Beauty Guide di Oktober ini apa aja sih produk-produknya. Nah, karena yang mau aku bahas pertama dari perawatan tubuh ya atau body care, jadi aku pengen sedikit lagi mengenalkan teman-teman untuk get to know tentang Love Nature karena memang aku udah bahas sih di bulan kemarin, tapi mungkin banyak juga yang belum join atau mungkin lupa. Jadi aku akan sedikit ngulangin lagi ya untuk istilah-istilah yang ada Love Nature sebelum kita masuk ke produknya. Oke? Jadi, istilah love nature sekali lagi ya, karena mungkin istilah-istilah yang sering kita dengar di love nature, tapi seringkali kita mengabaikan, padahal ketika kita tahu itu istimewa banget teman-teman. Aku jujur begitu mempelajari love nature dengan mengenalnya lebih dalam, aku jadi baru tahu betapa istimewanya dia dengan harganya yang sangat sangat affordable gitu loh, sangat bisa kita jangkau gitu kan. Tapi kualitasnya tuh luar biasa gitu. Makanya aku pengen ngeracunin juga ya teman-teman ya, pengen ngasih tahu juga nggak bakal bosan aku ngingetin untuk kita tuh kenal sama Love Nature lebih dalam gitu. Karena mungkin istilah-istilahnya tuh agak-agak asing gitu ya. Makanya aku berusaha pengen teman-teman tuh memahami itu gitu. Pertama, Love Nature itu kan selalu diidentik itu dengan brandingnya tuh alam, ya kan? Dan juga dia betapa ramah lingkungannya baik dari formulanya maupun dari packagingnya dengan istilahnya tuh biodegradable, ya. Sebenarnya apa sih yang biodegradable dari Love Nature? Jadi ada dua teman-teman, biodegradable secara formula, ya kan? Dan juga secara packaging. Dari formulanya, selain memang dia diekstrak bahan-bahannya langsung dari alam ya kan, bahkan yang ada 98%, 99% bahannya tuh betul-betul dari alami gitu kan, dari benar-benar organik gitu. Nah, formulanya juga campuran formulanya yang lain yang memang tidak bisa dicari digantikan secara organik. Misalnya nih teman-teman, kan ada ya kalau dalam satu produk itu kan nggak mungkin semuanya itu kita bahan-bahan alami 100% gitu. Makanya kenapa 98%, 95% bahan alami. Karena gini, di semua produk itu bukan cuman aktif ingredient atau ingredientnya aja yang kita masukin, tapi juga pasti ada campurannya untuk apa? Untuk teksturnya, campurannya untuk teksturnya supaya kental ataupun encer gitu ya. Ada untuk pengawetnya yang dipilih supaya produknya tetap konsisten dengan tekstur seperti itu ya kan, untuk produknya tahan dengan jangka waktu tertentu. Jadi ada banyak campuran lain yang memang diperlukan untuk produk tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sabun deh, oke, ada teman-teman kenal yang namanya surfaktan. Surfaktan itu kan bahan pembersih, ya kan? Bahan yang memang dibutuhkan untuk membersihkan. Nah, surfaktan itu digunakan mau dari sabun cuci muka, sampai sabun deterjen, sampai sabun cuci piring, sabun cuci apapun badan, pel, semuanya ada surfaktannya biasanya. Jadi surfaktan bukan berarti itu buruk gitu ya, enggak gitu. Tapi surfaktan kan jenisnya banyak gitu ya, jenisnya banyak, dosisnya juga bisa diatur supaya tetap gentle gitu kan. Nah, jadi ada yang tugasnya memang untuk ke kulit gitu ya. Misalnya saat ngomongin sabun nih untuk membersihkan gitu. Ada ingredient lain nih yang diambil untuk menutrisi kulit, untuk melembabkan dengan fungsinya ke kulit.
ada campuran lain yang lain-lainnya untuk apa? Untuk menjaga tekstur kulitnya, untuk menjaga formula produknya, gitu loh. Termasuk juga produk-produk lain, misalnya kayak skincare. Ada kita kenal dengan produknya, ada yang untuk aktif ingredientnya, bahan aktifnya, misalnya ada AHA-nya ya kan, kayak produk kita AHA Pills. Ada AHA-nya 6%. Tapi ada campurannya juga ya kan, misalnya ada kandungan untuk melembabkannya, ada kandungan yang nggak ada fungsinya untuk kulit, tapi untuk formulanya supaya tetap stabil. Gitu loh. Jadi aku jelasin ya kenapa dia tuh 95% bahan alami. Nah, terus yang lainnya apa dong? Ya maksudnya itu gitu. Yang lainnya adalah campuran lain yang tidak ada hubungannya untuk ke kulit, tapi ya untuk tekstur, untuk formula supaya stabil gitu ya. Nah, yang lain-lainnya itu ya formula-formula yang digunakan semuanya di dalam Love Nature itu bersifat biodegradable, alias formulanya itu akan hancur dalam waktu yang cepat gitu. Jadi dia nggak akan mengendap di sistem perairan gitu loh. Misalnya kita mandi nih pakai sampo atau sabunnya Love Nature gitu kan. Nah, si bahan-bahan yang dipakai dalam Love Nature, formula-formulanya ini ketika masuk ke dalam sistem apa perairan kita nih, masuk ke got itu gitu ya istilahnya, dia tuh secara alami bisa diurai gitu sama mikroorganisme gitu. Jadi dia nggak akan menyisakan polusi-polusi di air gitu. Termasuk di kulit kita pun bisa eh, ke wash off, terbilas dengan baik gitu tanpa menyisakan hal-hal yang tidak nyaman bagi kulit. Oke? Yang kedua adalah biodegradable packaging. Jadi Love Nature itu menggunakan botol plastik yang lebih ramah lingkungan yang namanya PET PCR. Oke. Jadi PET atau polietilen itu dia tuh biasanya bahan umum yang memang digunakan untuk membuat plastik atau kontainer-kontainer gitu ya, yang buat kita lihat kayak Tupperware dan lain-lain. Nah, PCR plastik atau post consumer recycle plastik atau pre-love plastik lah istilahnya ya. Itu yang kita gunakan gitu karena ini tuh berasal dari PET juga tapi yang udah di recycle. Jadi ibaratnya ini udah di recycle nih, udah selesai dipakai. Nah, itu kita gunakan sebagai bahan-bahan kita membuat si packaging gitu. Jadi bukan dari plastik-plastik baru yang baru diproduksi, enggak, kita plastik bekas gitu istilahnya ya. Itu kita pakai untuk membuat packaging-packaging Love Nature. Oke, jadi sampai situ semoga teman-teman nggak bingung ya. Lalu, sering dengar kan organic apple, organic strawberry kalau di Love Nature kayak gitu kan ya teman-teman ya. Nah, organik itu juga nggak main-main. Jadi kalau misalnya kita bilang organik, artinya memang ada sertifikasinya teman-teman. Gitu loh. Jadi kalau ngomong organik harusnya tuh ada sertifikasinya. Karena kalau kita ada cap organik itu eh, apa ya memang dari proses dia penumbuhannya, penanamannya, yaitu harus benar-benar organik gitu loh. Ya, artinya apa sih organik ekstrak? Artinya tanaman ini tumbuh, dipanen dan diproses tanpa menggunakan bahan kimia gitu. Dan kita memastikan banget Love Nature ini tersertifikasi natural. Jadi memang kita tahu banget kalau petani itu yang apa memilah dan memanen dan memproses tanaman ini mendedikasikan waktu dan komitmennya untuk menghindari kimia termasuk pupuk-pupuknya gitu ya. Pestisida nggak ada tuh gitu. Dan GMO selama 3 tahun supaya memenuhi kualifikasi sertifikasi natural tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat di Love Nature ada kata-kata organik itu bukan sembarang kayak organik gitu, tapi emang bener-bener kandungannya tuh prosesnya dari dia ditanam, dari dia tumbuh, dari dia dipanen itu organik, makanya jauh lebih bagus. Semua yang ibaratnya murni gitu ya diambil ekstrak dari cara yang benar-benar pure itu pasti akan lebih baik gitu ya. Lalu kemarin-kemarin dan mungkin sekarang juga teman-teman ada istilah baru lagi upcycled. Kalau upcycled apa sih? Artinya Love Nature ini menggunakan bagian buah yang dibuang dari ekstrak industri jus atau essential oil. Jadi misal ada industri jus kan ya, pembuatan jus-jus atau essential oil.
Nah, biji-biji buahnya itu dibanding dibuang, ya kan? Kita akhirnya lari ke tempat sampah, padahal itu berguna banget, banyak banget apa zat antioksidan dan bisa melembabkan yang kaya banget di biji-bijian itu. Itulah kita ambil dan kita gunakan sebagai bahan aktif kita di Love Nature. Oke? Itulah istilah upcycle di dalam produk-produk yang ada yang Love Nature yang ada kalimat upcycle-nya. Oke? Nah, ini dia nomor satu produk baru kita di C10 yaitu hand cream. Yang pertama adalah hand cream dengan organic avocado oil. Caring hand cream with organic avocado oil. Nah, hand cream ini tuh mengandung organic avocado oil, teman-teman. Oke, organic avocado oil. Jadi bisa bikin kulit kita lembab, lembut dan juga sepanjang hari tuh bisa 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 terjaga gitu ya kelembapannya, nggak gampang kering. Dan juga tentunya menjaga skin barrier supaya nggak rusak. Jadi tangannya nggak kasar-kasar meskipun kita cuci piring gitu ya, ngucek baju. Nah, itu dia tetap menjaga skin barrier kita tuh. Nah, si Caring Hand Cream ini direkomendasi untuk kulit normal hingga kering. Karena formulanya aku juga udah nyobain, itu tuh mudah banget nyerap. Jadi kalau kita pakai tuh nyerapnya tuh cepet banget. Formulanya ringan banget dan dia bisa melindungi skin barrier alami kulit. Dia bisa membantu menjaga kelembapan hingga 24 jam. Dan dia kandungan bahan utamanya adalah avocado oil organik. Oke, 97% tadi aku udah ngomongin ya, 97% natural origin ingredients dan plastik tube-nya pun 43% itu recycled. Oke. Yang kedua adalah protecting hand and nail cream with organic macadamia oil. Jadi ini tadi aku juga dengar ya ada yang bilang untuk jamur gitu. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Maksudnya tidak ada klaim untuk mensupport klaim tersebut. Jadi jangan kita nggak menggunakan istilah-istilah ini bisa untuk jamur atau apa gitu karena tadi ada yang tanya kan ya, ada yang bilang maksudnya. Jadi yang betul adalah protecting hand and nail cream ini memang super nourishing, artinya dia tuh kaya banget kandungan-kandungan yang bisa menutrisi kulit tangan kita gitu. Karena dia itu apa mengandung organik macadamia nut oil yang bisa memperbaiki skin barrier kita yang rusak gitu. Dan kalau tadi yang avocado oil bisa memberikan kelembapan 24 jam, yang ini tuh 48 jam gitu. Makanya kalau yang avocado tadi buat normal hingga kering yang kayak kalau kulit kita nggak kasar-kasar banget, yang tiap hari kita normal-normal aja gitu, agak-agak kering aja, kita bisa pakai avocado oil. Tapi kalau udah kering banget, sangat kering, bahkan kayak sering apa namanya sampai terkelupas gitu ya tangannya, ini dianjurkan banget pakai yang ini gitu. Apalagi yang suka kalau stres apa gigit-gigit ini sekeliling kuku gitu atau kayak sekeliling kukunya merah-merah terus luka-luka. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, karena apa? Aku kenal beberapa orang tuh kadang yang suka gitu nyabut-nyabutin kuku, gigit-gigit. Nah, itu untuk memberi kelembapan di sekitar jari-jarinya, di kukunya supaya kukunya juga nggak kering ya kan? Itu bisa menggunakan yang organik macadamia oil ini gitu. Nah, teksturnya itu kalau avocado tadi gampang menyerap, kalau dia lebih rich, jadi lebih tebal gitu. Meskipun tetap nyaman banget dipakainya ya. Sehingga dia bisa menjaga kelembapannya hingga 48 jam gitu. Nah, dia juga bisa merawat skin barrier kita lebih kuat dan ini tuh juga teruji in vivo ya. Jadi emang betul-betul dibuktikan secara lab itu benar-benar bisa memperbaiki skin barrier. Jadi yang tangannya kasar-kasar banget, inilah nih obatnya, sorry ya. Ininya nih apa rahasianya gitu ya untuk merawat si skin barrier yang udah rusak tadi di tangan. Oke? Nah, organik macadamia oil ini memang sangat kuat untuk menutrisi kulit. Jadi untuk kayak ibaratnya kasih makanan ke skin barrier kita. Sedangkan kalau organik coconut oil, avocado oil, sorry ya, ini bukan coconut oil ya.
itu bisa kemampuannya untuk menutrisi dan memberikan rasa nyaman pada kulit dan hasilnya pun lebih tahan lama. Oke? Nah, ini yang tadi aku bilang aku tuh excited banget ya, pengen banget langsung check out gitu ya. Itu adalah si powder, si The One Everlasting Press Powder ini. Karena teman-teman ada yang favorit gak sih di sini sama Sink? Sama The One Sink Foundation? Aku pengen tahu deh, ada nggak yang favorit sama The One Sink Foundation? Karena aku merasa ya si The One Sink Foundation tuh emang bener-bener nge-sync gitu loh sama kulit. Jadi kalau pas kita pakai, itu bener-bener kayak langsung hilang di kulit kita. Terus kayak bener-bener em, yang nyatu sama kulit. Dan aku tuh pernah beli foundation yang mahal banget teman-teman sampai hampir 1 juta gitu ya. Sama ini ya, itu mirip-mirip banget feel-nya dan bahkan menurut aku lebih suka ini gitu karena warnanya tuh pas banget sama kulit kita kayak seakan-akan ngesing gitu loh, bersatu banget ya. Jadi makanya ini bikin aku penasaran banget sama bedak ini gitu. Karena apa? Aku kasih tahu ya. Jadi press powder, kalau bedanya press powder sama powder foundation itu beda ya teman-teman ya. Kalau press powder, dia itu kayak bedak tabur yang dipadetin. Oke, ingat ya. Kalau press powder itu sama kayak bedak tabur, cuman bedanya dia bentuknya padat gitu, di press. Beda sama powder foundation atau istilahnya two-way cake dan lain-lain. Itu ada coveragenya, ada ada pigmennya yang lebih pekat untuk menambahkan coverage gitu, untuk menambahkan eh, apa ya kayak foundation lah gitu. Jadi ada warnanya lebih pekat. Kalau press powder dia nggak kasih warna lebih dalam gitu. Jadi beda sama two-way cake, beda sama apa itu namanya powder foundation. Beda ya teman-teman ya. Jadi kalau powder foundation kita bisa aja, apalagi kalau kulit kita berminyak, kita bisa langsung pakai dia coverage banget, cover banget gitu. Nggak perlu pakai foundation lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau press powder dia itu seperti loose powder tapi bentuknya padat gitu ya. Jadi dia untuk touch up gitu, untuk apa finishing akhir untuk ngeset foundation kita, CC cream kita, dia menambah eh, efek flawlessnya itu, tapi dia nggak kasih cover gitu ya. Jadi press powder ini emang harus banget kita bawa tiap hari gitu loh, kayak di make up pouch kita, kayak di tas kita buat touch up, buat sentuhan akhir itu cocok banget gitu ya. Nah, si press powder ini ringan banget dengan medium coverage, artinya bukan coverage seperti foundation, tapi dia bisa bikin efeknya tuh lebih flawless gitu. Efeknya tuh apa? Efeknya matte dan anti kilap pada kulit wajah, sekaligus dia ada blurring efeknya. Jadi bisa menyamarkan garis-garis halus atau kayak garis-garis halus atau kayak apa ya? Blemish-blemish gitu ya, sisa-sisa yang udah kita tutupin dengan concealer itu makin nggak kelihatan gitu, makin ngeblur gitu ya. Dan bikin kulitnya jadi halus banget dan ketahanannya hingga 10 jam. Oke. Nah, di dalamnya ini ada gabungan dari Skin Blur Polymer dan Matte Powder Complex yang dimana si Skin Blur Polymernya ini bisa buat yang tadi tuh, yang kayak bikin flawless, pori-porinya jadi kayak nggak kelihatan karena saking halusnya gitu ya. Jadi bikin flawless banget, bikin halus banget. Dan si matte powder kompleksnya ini, mattifying powdernya bisa nahan nahan kilap gitu. Jadi bisa bikin muka kita tuh nggak berminyak, nggak mengkilap hingga 10 jam. Kuat banget gitu ya. Makanya ini cocok banget untuk kulit yang kombinasi dan oily. Dan ini di tesnya dan di desainnya itu untuk sebagai pasangannya si The One Sing Foundation gitu. Jadi kalau teman-teman udah ada yang favorit sama The One Sing Foundation seperti aku gitu ya, ini bisa pakai ini, bisa makin flawless, bisa makin sempurna gitu tampilannya. Dan ini juga udah dapat sponge. Jadi di dalamnya udah ada sponge ya teman-teman ya untuk bisa kita langsung touch up. Oke? Jadi ini matte finish, tahan lama sampai 10 jam, menyamarkan tampilan pori, menyamarkan tampilan garis-garis halus dan tidak-tidak kesempurnaan di wajah-wajah kita gitu ya. Jadi bisa ada apa blurring efeknya gitu ya. Oke,
Ada yang udah ngecek harganya, mau check out? Cus ya sebelum habis. Kita lanjut sekarang ke bagian bibir. Siapa yang nggak kenal ini? Ini kan ikonik produk kita ya, The One Irresistible High Shine Lipstick. Dan kalau teman-teman perhatiin, di sini mungkin ada yang beauty enthusiast juga kayak aku. Sekarang ini tuh udah lipstick matte, khususnya kayak di millennials dan Gen Z ya, itu udah lumayan jadi 50-50 penggemarnya sama lipstick yang high shine gitu. Makanya kayak sekarang lipstick-lipstick yang baru keluar gitu kan trennya itu justru yang bikin bibir tuh apa glowing gitu dan terkesannya tuh jadi full moisturizing gitu loh. Jadi dulu kan matte banget tuh semua lipstick itu matte. Sekarang tuh udah kebagi dua gitu. Ada yang masih suka sama matte, tapi udah nggak terlalu banyak juga. Sekarang tuh emang ya kayak si high shine lipstick ini ya, lipstick yang bisa kasih stain, makin lama makin makan, makin berjam-jam, makin berwarna bibirnya. Terus dia itu juga shiny yang cakep gitu ya, nggak bikin kelihatan bibirnya kering, bikin bibirnya kelihatan kayak agak-agak di filler dikit gitu kan, yang agak-agak bikin lembab dan seksi. Itu tuh lagi hits banget. Makanya aku bisa kasih tahu ini tuh ikonik produk kita yang ini tuh bisa menjadi jualannya teman-teman banget khususnya ke anak-anak muda ya. Oke. Seperti namanya Irresistible High Shine, jadi dia memang ngasih shine ke lips tuh yang wow banget gitu ya. Tapi sangat cantik dan sangat elegan. Aku tuh ngeliatin semua yang udah mendapatkan shade yang pas buat bibirnya di lipstick ini, di lip shine ini gitu ya. Itu tuh tampilannya jadi kayak mewah banget gitu. Jadi bener-bener kayak tampilan yang mewah, yang seksi dan gak berlebihan warna-warnanya. Jadi bener-bener subtle gimana ya, elegan tapi mewah tapi cantik gitu. Dan ini pigmentasinya gila banget, tinggi banget. Ya, pasti teman-teman tahu lah, kita tuh kayak ngebuka satu pulasan begini nih, satu swipe aja udah langsung full gitu bibirnya dengan warnanya yang super pigmented gitu kan. Dan hasil shiningnya ini juga intens banget dan terasa tahan lama hingga 6 jam. Oke, apalagi kalau aku tuh pakai yang warna pink atau red gitu ya. Itu tuh dia staining. Jadi kayak enak banget. Jadi makin lama tuh warna bibirnya dari misalnya kita pakai awal-awal merah banget nih. Lama-lama dia makin pink, makin pink. Jadi kayak bibir kita kayak warna merah alami gitu loh. Super beautiful. Nah, ini kan udah lama Kak. Kok ini lagi? Yes, memang ini nggak ada perubahan dari formulanya ya teman-teman ya. Tapi ini festive season. Jadi dia mengeluarkan 4 shade baru. Oke, yang baru itu bukan lipstick atau formulanya, tapi shade-nya, warnanya gitu. Jadi ada 4 warna baru yang ada di C10 ini. Oke, sebelum kita lihat shade-nya, kita cari tahu dulu cara pemakaian yang benarnya dulu ya. Jadi kita putar untuk ngeluarin si produknya itu, lip shine-nya. Dan setelah itu baru kita aplikasikan mulai dari bibir, mulai di tengah untuk biar bibirnya tuh kelihatan kayak gitu ya, kayak lebih full lips. Lalu ujung-ujungnya kan perfect banget tuh ya aplikatornya biar biar bener-bener tampilannya tuh rata banget, ujung-ujung bibirnya tuh bener-bener kelihatan full dan juga rapih gitu karena aplikatornya memang agak ada ujungnya tuh agak agak runcing sedikit gitu ya. Nah, tunggu dulu. Jadi setelah teman-teman udah apply ini ke seluruh wajah, tunggu dulu sampai dia bener-bener meresap gitu. Jadi jangan langsung digini-giniin bibirnya atau kayak di apa ini ya kan biasanya gitu ya kalau pakai lipstick kan digitu-gituin kan ditempelin dengan bibir atas. Nah, ini tuh jangan diemin dulu sampai dia bener-bener meresap, dia ngeset. Jadi kalau teman-teman mau makan apa kek, minum kek, nah dia akan ngestain. Jadi udah ngestain di bibir itu cantik banget gitu. Jadi seberjam-jam tuh ada stainnya yang cantik banget yang bikin warna merah alami bagaikan kayak disulam bibir gitu jadinya ya. Nah, ini dia 4 shade terbarunya ya. Jadi yang pertama 43342 itu Luster Rose. Ini menurut aku cantik banget dipakai sendiri. Dipakai sendiri dia cakep banget warna pink seperti itu.
Nah, 43340 ini mewah banget kalau misalnya dipakai sendirian, kalau mau ala-ala nude gitu. Atau kalau misalnya memang nggak biasa pakai nude yang kayak gitu dengan warna kayak gini, aku sih seneng banget warna-warna kayak gini untuk diombre gitu. Jadi misalnya untuk tampilan tengahnya bisa pakai yang jewel red gitu ya. Jadi eh, tengahnya jewel red, jadi bener-bener di ombre gitu. Jadinya dia tuh full di tengah gitu. Tapi di sampingnya eh, agak nude gitu kan. Jadi kan kayak kayak Korea-Korea gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang agak keunguan, warnanya adalah frosty plum. Dan kalau mau pesta, ini jewel red, rednya juga universal ya teman-teman ya. Jadi masih bisa dipakai untuk yang kulitnya putih sampai ke kulitnya sawo matang. Oke, semoga teman-teman juga suka dengan shade-shade yang baru ini ya. Oke, sebentar. Ups, kita nggak bisa. Yap. Nah, selanjutnya teman-teman, siapa yang udah lihat ini? Nanti di live kan juga ada tuh ya bocorannya ya. Yang beli ini akan bisa ada apa promonya? Bisa dilihat sendiri di ini kita ya. Di Telegram juga ada infonya ya. Nah, Tremendous Mascara Waterproof ini adalah maskara generasi terbaru nih. Nah, ini klaimnya bisa bulu matanya tuh bisa 6 kali lebih tebal dari pulasan pertama. Jadi dia bukan, kan maskara tuh biasanya sikatnya ada dua ya. Ada yang manjangin, ada yang nebelin gitu. Nah yang ini tuh menebalkan teman-teman. Jadi dia nebelin gitu, bukan lengthening tapi dia nebelin gitu. Nah, warnanya hitam pekat banget, jadi bagus banget. Tapi terasa ringan banget kayak kita tuh matanya nggak berat gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia ada power polymersnya yang bisa bikin apa maskara kita tuh jadi tahan lama banget gitu. Jadi bulu matanya tuh nggak turun-turun. Ada ya, aku tuh nemuin, aku juga kan setiap hari pakai maskara. Banyak banget maskara yang awalnya wow gitu kan. Wow, lentik banget. Tapi lama-lama turun, teman-teman. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Yang punya pengalaman kayak gitu? Jadi kayak sepanjang hari nih, lama-lama bulu matanya tuh dia nggak tegak seperti yang pertama kali kita pakai gitu. Lama-lama dia turun gitu. Ya. Nah, karena ini ada power polymersnya itu, dia tuh tahan lama. Jadi dari mulai pertama pakai sampai kita reapply terus, reapply berapa kali gitu kan, kita pakai pertama dia udah langsung 6 kali lebih tebal gitu kan. Biasanya kan kita mengulang-ulang tuh ya, pakai nggak mungkin sekali poles doang gitu kan. Nah, dia akan bertahan seperti itu gitu loh. Jadi nggak yang sepanjang hari langsung turun gitu. Nah, itu tugasnya si Power Polymers itu supaya tegak terus si bulu mata kita. Oke. Dan yang bikin dia juga kerasa kerasa berat gitu kan, itu tuh biasanya kandungan wax atau wax tahu ya kayak semacam wax itu kan kalau diterjemahin lilin gitu ya. Jadi memang ada waxnya tuh ya yang jadi bikin berat tuh. Nah, tapi kita menggunakan wax yang weightless atau ringan banget yang akhirnya tuh bikin volumenya tetap bagus tapi terasanya ringan banget. Makanya mau di-apply berkali-kali pun gitu ya, itu tetap ringan. Itu yang enaknya tuh itu gitu. Dan terakhir yang oke-nya lagi selling point-nya dari maskara ini adalah warna black-nya. Jadi warna hitamnya tuh bener-bener pigmennya tuh strong banget gitu ya. Jadi intens banget warna hitamnya. Jadi kalau nyari the blackest black yang bener-bener hitam banget maskaranya ya ini gitu. Jadi bener-bener hitamnya intens, bener-bener bikin matanya jadi kebuka banget. Oke, jangan lupa nanti di live shopping. Nah, sekarang waktunya parfum ya. Jadi parfum pastinya juga ada di C10 yang baru. Dan sedikit lagi aku mau mengingatkan tentang parfum. Mungkin kemarin ada yang nggak ikut juga, ya kan? Jadi aku mau ngulangi sedikit. Jadi kalau kita ngomongin parfum, kita kan ngomongin kualitasnya dan seberapa tahan lamanya gitu kan. Itu sangat dipengaruhi dari kualitas si oilnya. Jadi fragrance oilnya dan konsentrasi pada oilnya tersebut.
gitu. Misalnya berapa persen oilnya dan kualitasnya juga bagus nggak gitu kan. Itu sangat eh, mempengaruhi kualitas si parfum gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, jenis-jenisnya apa nih? Kalau misalnya parfum jenisnya itu konsentrasi konsentrasi fragrance oilnya itu sekitar 20%. Jadi pastinya dia awet, lebih tahan lama. Oke. Kalau Eau de Parfum atau EDP itu konsentrasinya sekitar 15% fragrance oilnya atau bisa juga lebih ya. Nah, itu bertahannya 4 hingga 5 jam. Kalau EDT atau eau de toilet itu konsentrasinya sekitar 14%, jadi bertahannya 2 hingga 4 jam. Sedangkan kalau eau de cologne itu konsentrasinya 2 hingga 3% aja dari fragrance oilnya. Makanya bertahannya hingga hanya 2 jam aja gitu. Nah, kenapa parfum-parfum Oriflame ini selling point lagi ya teman-teman ya? Ini yang menurut aku merasakan banget dengan banyaknya parfum-parfum lokal misalnya yang ada sekarang, kenapa baunya kok kurang mahal gitu? Kenapa beda sama parfum Oriflame yang baunya tuh seperti benar-benar parfum mahal gitu? Karena memang kita berinvestasi pada kualitas fragrance oil gitu. Ya, makanya harga-harganya juga nggak bisa tuh yang kayak murah banget gitu ya. Enggak kan? Jadi memang ada harga yang terjangkau tapi yang lebih terjangkau tapi kualitasnya bisa dibandingkan sama brand-brand ternama juga. Karena ini teman-teman, karena kita investasi banget ke kualitas fragrance oil supaya kita make sure kualitas fragrance oil kita nih benar-benar bisa di disandingkan gitu ya sama brand-brand yang ternama dan teratas gitu, pemain parfum yang ternama gitu. Ya, itu kenapa. Dan kalau kita ngomongin fragrance itu tuh seperti harmoni dalam nada. Jadi selalu ada 3 notes ya yang akan berpadu menjadikan suatu wangi yang khas gitu kan. Kita kenal dengan ada top notes, hard notes, dan dry down atau base notes. Nah, kalau top notes itu, dia itu pertama kali parfum disemprot tuh. Pertama kali, nah itu kesan pertamanya itu adalah top notes. Ya, jadi kurang lebih baunya 10 menit pertama deh. Hard notes-nya itu tuh yang karakter utamanya, yang cukup dominan juga. Yang sepenuhnya tuh nanti bisa agak berubah gitu ya setelah 60 menit. Nah, dry down atau base notes itu fragrance yang tinggal, yang akan linger gitu bahasanya. Tertinggal di kulit kita yang akan muncul 30 menit setelah menggunakan fragrance ini. Gitu. Jadi ketiga itu menciptakan harmoni untuk wangi yang khas gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah new launches parfum di C10, yaitu Sensual Ruby EDP atau Eau Perfume. Pasti teman-teman udah tahu dong ya dengan apa namanya packaging ini ya, nggak asing ya. Tapi memang Love Potion ini mengeluarkan lagi yang edisi sensualnya gitu. Jadi emang wanginya ini bener-bener floral ya, sensual karena ada bau-bau ruby coklatnya ya. Top notes itu kalau disemprot tuh manis gitu. Jadi awalnya tuh red berries tapi lama-lama agak sensual dan pas linger di tangan tuh jadi agak seksi dan warm gitu karena ada cedarwood-nya, base note-nya. Oke, tapi pertama kali semprot tuh sweet banget gitu. Bener-bener manis. Manis, sensual, dan juga hangat itulah yang menurut aku menggambarkan si Sensual Ruby EDP ini. Jujur aku sih suka karena aku suka bau-bau yang feminin gitu ya dan yang lembut dan ini tuh tapi juga nggak yang sensual, nggak yang apa manis-manis banget, tetap ada warm yang agak-agak woody gitu loh, ya. Jadi bagi yang penasaran, cepet deh beli. Ini tuh baunya menurut aku cocok banget, apalagi buat anak-anak yang masih muda, yang tiap hari, em, atau buat kegiatan sehari-hari gitu. Ya. Itu tuh nggak terlalu heboh gitu loh. Dia cukup manis, tapi cukup cukup dikenang gitu. Cukup apa ya? Cukup signature gitu, cukup khas gitu ya untuk dicium. Oke. Dan pastinya natural origin alkohol, makanya memang parfum-parfum Oriflame kan halal ya.
Nah, ini perfumernya udah pasti kan kita selalu bekerja sama dengan perfumer yang terkenal gitu ya di dunia. Nah, memang si perfumer ini menceritakan pada saat dia membuat si Sensual Ruby Love Potion ini, itu memang mau mencari balance antara sensualitas dan kesegaran. Jadi sensual tapi segar gitu. Dia membayangkan ketika dia traveling nih, enjoying local food, di mana ada apa ada warna-warna yang warm gitu kan kalau kita bayangin di apa di Eropa gitu ya dengan cocoa bean ada fruits gitu kan ada milky milky undertones ya nah inilah kira-kira yang dia bayangkan saat eh apa membuat parfum ini gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Seperti aku bilang, nggak terlalu banyak untuk di C10, tapi cukup beberapa, itu cukup menarik banget. Kalau aku sih tadi favoritnya si press powder itu yang aku nggak sabar pengen check out juga. Kalau kalian apa? Boleh boleh spill di komen dan sambil kita ini ya, sambil kita Q&A ya bagi yang mau tanya-tanya. Silakan teman-teman. Ada yang mau tanya?